Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan dan juga memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk menguras kolam ikan gurame saya. Jadi saya akan perlihatkan dan juga jelaskan dari tahap membersihkan kolam, kemudian menguras air sampai dengan mengisi kembali air di kolam ikan gurame saya. Untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan bagaimana merawat kolam ikan gurame ataupun budidaya ikan gurame skala rumahan, silakan simak video-video yang ada di channel Budidaya ISR. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau terjun di usaha budidaya ikan gurame skala rumahan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan perlihatkan dari tahap pembersihan kolam ikan gurame. Baik teman-teman, ini tahap pertama, pembersihan permukaan kolam dari sampah-sampah ataupun sisa pakan alternatif yang ada di permukaan ini. Nah, tahap ini adalah tahap yang paling awal teman-teman ya. Jangan kita keringkan air kolam dulu baru kita ambil ataupun kita bersihkan sampah, karena kalau kita biarkan airnya kering kemudian sampah-sampah yang ada di permukaan ini tidak diambil, maka bisa menyumbat pipa pembuangan ataupun menyulitkan kita mengambil sampah-sampah ini nantinya. Karena kalau misalnya airnya sudah surut ataupun sudah sedikit, nanti ikan guramenya bisa stres teman-teman ketika kita aduk ataupun kita ambil sampah-sampah yang ada di dalam kolam ini. Jadi tahap ini tahap yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu karena kondisi airnya di sini masih dalam ya. Dan juga ikan guramenya tidak akan stres kalau misalnya kita aduk di bagian permukaannya ataupun kita bersihkan sampah-sampah yang ada di permukaan. Untuk memudahkan kita mengambil atau mengumpulkan sampah-sampah yang ada di permukaan, sisa pakan alternatif dan juga sampah lainnya, kita bisa menggunakan serokan yang kita modifikasi ya. Kita beri gagangnya cukup panjang supaya memudahkan kita menjangkau sampah-sampah dan juga sudut kolam kita. Nah, saya sarankan teman-teman gunakanlah serokan yang ukuran 30 cm ya. Maksudnya jaringnya itu 30 cm supaya sampah-sampah yang besar itu bisa terserok juga. Kalau saya ini menggunakan serokan ukuran 20 cm teman-teman, karena ini bekas dari ikan-ikan yang ada di akuarium ya, perawatan di akuarium. Jadi apa salahnya saya manfaatkan untuk membersihkan kolam. Lakukan tahapan pembersihan permukaan kolam ini sampai dengan sampah-sampah yang ada di permukaan kolam ini tidak ada lagi. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membersihkan lumpur ataupun menyedot kotoran yang ada di dasar kolam menggunakan pompa celup. Teman-teman bisa lihat ini permukaan kolamnya sudah bersih. Untuk tahap selanjutnya ini yaitu penyedotan lumpur yang ada di dasar kolam menggunakan pompa celup. Ini saya menggunakan pompa celup 5.500 liter per jam. Sudah saya modifikasi ini, kabelnya saya panjangin supaya bisa menjangkau sumber listrik yang ada di rumah saya. Nah, ini untuk tinggi selangnya ini ya, pipa PVC ini sekitar 1,5 meter. Kemudian nanti di bagian ujung ini saya akan sambungkan dengan pipa L, nanti dihubungkan ke pipa yang ada di kolam ini supaya nanti lumpur yang tersedot akan langsung terbuang ke belakang rumah saya sana. Jadi setelah disedot nanti lanjut kita buka keran pembuangan air yang ada di tengah kolam ini teman-teman. Nah, ini untuk selang sambungannya teman-teman. Selang sambungannya yang saya bilang tadi, ini menggunakan pipa L. Di ujung atas ini nanti kita sambung, kemudian disambungkan ke yang sana tadi teman-teman. Nah itu ya, jadi lumpurnya nanti langsung terbuang ke belakang rumah saya. Nanti saya akan perlihatkan juga di selang ini akan berwarna hitam, tandanya lumpurnya akan tersedot oleh pompa celupnya. Nah, ini untuk pompa celupnya sudah saya celupkan
Kemudian ini akan kita arahkan ke dasar kolam ya, yang mana di dasar kolam ini kan banyak kotoran ikan. Jadi kotoran itu akan tersedot oleh pompa celup ini, kemudian langsung terbuang ke belakang rumah saya. Ini saya agak kesulitan untuk merekamnya karena saya sendiri ya, sambil menjalankan pompa ini sambil saya rekam. Nah seperti ini ya. Nanti air di dalam kolam ini akan mengalir lewat selang ini. Nah teman-teman bisa lihat ini selangnya berubah menjadi hitam karena ini lumpurnya atau kotoran ikannya tersedot oleh pompa celup. Nah kalau sudah bening seperti ini ya, ini sudah bening ya. Nah ini sudah bening kembali, artinya kotoran yang di sekitaran sini ini sudah tersedot. Artinya kita akan pindahkan, dan pompa celup ini akan kita gerakkan sampai merata ya, dari ujung sini merata sampai ujung sana. Nanti dikembali lagi dari sana itu kembali lagi ke sini, supaya air ataupun kotoran yang ada di dasar kolam itu tersedot semua. Jadi tinggal air yang ada di kolam ini kita kuras. Tahap selanjutnya yaitu saya membuka keran pembuangan air untuk kolam 2 meter ini. Nah untuk kolam 2 meter ini dia tidak sistem central drain ya, ataupun mengerucut di bagian lantainya, karena ini posisinya kolamnya cukup sempit ya, lebarnya cuma 70 cm. Jadi saya membuat pembuangannya itu di samping. Nah ini saya menuju ke selang yang paling ujung pembuangan. Jadi di sini ya. Ini di bagian ujung ini pembuangan kolamnya. Nah ini bisa teman-teman lihat airnya sudah terbuang ya di bagian pipa pembuangan, dan ini yang di bagian atas ini adalah air yang kita sedot menggunakan pompa celup tadi teman-teman. Jadi dua tempat untuk membuang air kolam ini. Setelah proses pembuangan air ataupun pengurasan selesai, lanjut kita ke tahap pengisian kembali air kolam ikan gurame. Nah untuk pengurasan ini teman-teman, jangan kita kuras total ya, kita sisakan sekitar 1 jengkal ataupun 20 cm. Jangan dikuras total kecuali kalau misalnya kita mau panen ya. Kalau kita kuras total itu bisa menyebabkan ikan guramenya nanti panik ya, lompat-lompat, sisiknya terlepas, dan bisa menyebabkan kematian pada ikan gurame kita. Jadi kalau misalnya mau kuras total, pastikan ikan guramenya kita pindahkan dulu ke ember ataupun ke tempat lain ya, supaya ikannya tidak stres. Nah ini tahap pengisian air kembali ya. Nah ini pengisiannya ini harus full, standarnya itu 1 meter karena kolam saya ini tingginya 110 cm, jadi saya isi air sekitar 90 cm saja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya mengenai kegiatan menguras kolam ikan gurame, dari tahap pembersihan, sedot lumpur, kemudian pengurasan air, kemudian mengisi kembali airnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.